That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. Halo guys, welcome back to my channel Garasi Berdua. Nah, kemarin kita udah ulas sedikit demi sedikit mengenai CR-V yang RD1. Nah, ini mobilnya nih udah dirapihin, udah gue tambahin beberapa opsional. Nah, kita langsung aja kita review dulu, habis itu kita bahas ya interiornya sama eksteriornya. Langsung aja dari bagian depannya, lampunya masih standar, sennya juga masih aktif. Nah, ini grill-grillnya dia masih dilapisi chrome, emblemnya masih standar ya. Untuk fog lamp memang dia tidak ada. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang yaitu untuk di bagian mesin. Nah, kalau di bagian mesin, penyakitnya si CR-V RD1 itu ya adalah power steeringnya. Nah, power steeringnya ini biasanya suka rembes-rembes nih. Itu penyakit Honda tahun 2000-an lah. Nah, itu power steeringnya masih menggunakan oli power steering. Lalu sama ini timing belt ini dia ngaruh ke dinamo, AC dan power steering. Nah, ini biasanya dia suka udah kendor atau udah apa. Nah, kalau jangan ragu, untuk permesinan ini kita udah tune up, udah diganti olinya, oli maticnya, oli mesinnya, oli rem udah diganti ya. Nah, yang ini namanya nih oli rem. Oke, di bagian sampingnya gua ganti per kaki-kakian, terutama velgnya nih. Velgnya pakai velg kaleng Taruna R15. Nah, ini bannya pakai Yokohama ya. Ukurannya 205 70 ya, 205 270. Spion sennya dia masih aktif juga. Bodinya juga masih kaleng-kaleng. Nah, untuk ininya lucu nih. Jadi untuk buka bagasinya dia ada di sini ya. Jadi nggak bisa langsung buka dari belakang. Jadi dia harus buka dulu dari sini. Oke. Lalu, nah ini baris keduanya dia masih ada stiker-stiker begini ya. Yang gua dapet kayaknya orangnya penggemar juga sih. Nah, ini untuk interiornya ya. Tapi gue mau bahasnya masalah ini mobilnya enak flat floor. Jadi untuk pelipatan bagasinya, pelipatan baris keduanya ini harus dicopot dulu. Ini harus dicopot. Nah, dia rata ya. Nanti kita lihat di sana. Oke. Untuk bagian belakangnya tadi kan kita buka tuh bagasinya. Bukanya unik ya. Kalau gue apa gue Enora gue nggak tahu dah. Pokoknya ini bagasinya unik banget. Nah, ya, untuk melipat bangku ini kita caranya headroomnya kita copot dulu nih. Headrestnya ya, headrestnya kita copot. Oh iya, sorry. Nah, ini langsung oke. Nah, dia rata ya, dia rata. Jadi untuk keluasan kabin bagasinya luas. Emang mobil ini cocok buat piknik. Ditambah lagi nih, dia ada namanya meja piknik drive ya. Cara masangnya jadi gampang kok. Oke. Nah, nih kenapa gue bilang mobil piknik? Kemarin kan gue udah bawa tuh. Kebetulan gue sengaja nih anak bini bawa makanan. Kalau sih duduk makan sambil ngopi, sadis banget. Oke, ya udah. Di interiornya, nah ini untuk persnelingnya nih ya. Ini persnelingnya, jadi tinggal gantinya sih ini aja nih. Metiknya aman ya, nggak jeduk ya. Tuh, metiknya nih N, R, terus perpindahannya juga nggak susah. Lalu untuk klaksonnya, nah ini balik lagi nih. Nah, apa gue Nora apa gimana nih? Klaksonnya di sini, bukan di sini. Ya, terus kilometernya dia di 191.000. Oke. Nah, ini untuk power window-nya semuanya masih aktif. Dia ada di sini ya. Ini power window-nya semua masih aktif. Electric mirror-nya juga masih aktif. Jadi udah masih bagus semua ya, kondisinya sih masih segar. Nah, yang pastinya untuk dashboard-nya, kulit jeruknya juga dia masih bagus. Ya, di sini masih bagus banget.
ini lampu interiornya juga masih hidup, mewah, elegan ya. Nah yang ini yang konsol tengah juga masih tidak ada masalah. Oke. Nah ini interiornya ini yang original ya. Interiornya ini original, bahannya juga masih bagus. Lalu tuh liatin, di fotonya aja masih segar. Coba kalau dilihat langsung, wah enak udah. Oke, nah yang ini pegangan tangannya masih utuh dan gagah ya. Oke dah. Oke ya, tadi kita udah bahas untuk interiornya, eksteriornya, dari depan, permesinan, samping belakang, fungsinya juga, fungsi fitur-fiturnya udah kita bahas semua. Minusnya satu, pajaknya mati 2 kali, cash off-nya 2 kali. Nah untuk harganya gua open 85 juta, itu negonya nego bensin ya, nggak bisa nego banyak-banyak. Kenapa gua bilang relatif lebih mahal? Karena sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisinya interiornya bagus, permesinannya gue juga udah tune up segala macem. Opsionalnya gue ditambahin velg kaleng yang Taruna punya, sama udah ditambahin di crossbar. Nah untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah follow IG-nya Garasi Berdua juga, kalau misalnya tertarik sama mobil ini, boleh langsung aja di WhatsApp